Saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan hakim yang memutuskan tersebut ke KY. Hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau dewa. Tidak. Banyak juga hakim bermasalah, Bapak. Nanti semua akan bukti dari pelaporan kita di KY-nya diterima, nanti laporan saya kasih ujuk. Apa aja yang saya laporkan nanti itu ada. Usai hampir 2 bulan meringkuk di balik jeruji besi, Peggy Setiawan akhirnya dapat kembali menghirup udara segar. Pasalnya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman telah secara resmi mengabulkan gugatannya pada sidang pra-peradilan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2024 silam. Kini, Peggy pun dapat menjalani hari-hari seperti biasa tanpa bayang-bayang jeratan kasus Vina. Namun ternyata tidak semua pihak menyambut dengan baik keputusan itu. Nyata-nyatanya, kini muncul organisasi bernama Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta yang secara blak-blakan mengakui ketidakpuasan mereka atas kinerja Hakim Eman Sulaiman. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menyuarakan niat mereka untuk melaporkan sang hakim ke Komisi Yudisial. Selamat untuk saudara Peggy Setiawan atau Perong. Tapi di sini juga beliau tidak boleh bereforia yang secara berlebih-lebihan, ya kan? Karena di sini menurut saya ada keganjilan tentang keputusan hakim. Nah, maka itu saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan hakim yang memutuskan tersebut ke KY. Karena di situ saya menilai, saya mempelajari semuanya itu bertentangan dengan undang-undang. Itu yang akan saya laporkan. Saya akan melaporkan hakim yang memutuskan bahwa perkara Peggy itu dibebaskan itu. Itu ada keganjilan di situ menurut saya pribadi. Nanti nunggu ketemu saya nanti di KY. Tunggu 1-2 hari ini saya akan membuat laporan ke KY. Sontak saja, hal itu memancing perdebatan sengit di antara sebagian praktisi dan pakar hukum yang rupanya memiliki pandangan masing-masing terhadap keputusan sang hakim. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Peggy terkait adanya kekecewaan terhadap kinerja Hakim Eman Sulaiman? Serta, hal apa saja yang menjadi catatan Kongres Pemuda Indonesia dalam acuan laporannya ke Komisi Yudisial? Kalau menurut saya putusan pengadilan tersebut, menurut saya hakim tersebut itu ada yang salah. Ada yang salah menurut dalam undang-undang di negara kita ini, Republik Indonesia. Itu bertentangan dengan hukum di Indonesia. Dan itu ada, nanti akan saya ungkapkan di pas waktu di KY. Nanti semua akan bukti dari pelaporan kita di KY-nya diterima, nanti laporan saya kasih ujuk. Apa aja yang saya laporkan nanti itu ada. Hakim itu memutus ada 9 amar ya, 9 amar putusan. Di antaranya itu hakim mengatakan bahwa untuk menghentikan proses penyidikan dan juga putusan berikutnya. Jadi seolah-olah hakim ini mendahului dan melampaui kewenangannya. Itu yang disebut dengan ultra petita, gitu ya. Dan itu patut diduga sebagai salah satu tindakan yang abuse of power. Jadi putusan hakim ini nggak menyelesaikan masalah, yang selesai itu justru Peggy diuntungkan. Hakim Tunggal yang terhormat Bapak Eman Sulaiman itu sudah memutus dengan bijak dan berdasarkan hukum. Ya. Kemudian kepentingannya adalah bukan untuk kepentingan pemohon, juga bukan untuk kepentingan termohon, melainkan untuk kepentingan Indonesia. Nah, karena mungkin semua tahu bahwa Indonesia berharap bahwa Peggy Setiawan ini bebas dan alhamdulillah sudah berhasil. Hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau dewa. Tidak. Banyak juga hakim bermasalah, Bapak. Kenapa? Karena ini menyisakan banyak
pendapat hukum yang berbeda dalam catatan. Jadi kalau ibarat hakim saya ini dissenting opinion ini. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan putusan ini. Ini putusannya tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari apa yang saya pahami. Dan kami banyak yang mendalami ini sekarang. Makanya kita akan lakukan upaya hukum kepada pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum abuse of power pasal 421 tentang penyalahgunaan kewenangan, ancaman hukumnya 2 tahun 8 bulan, pidana itu kan. Itu. Saya pernah melaporkan itu bersama Bang Egy Sujana. Ini tidak sesuai dengan hati nurani saya. Jujur, ini tidak sesuai. Kenapa? Kita warga negara Indonesia berhak melaporkan siapapun, ya kan? Kalau memang dia melanggar etiknya itu, ya silakan diproses. Kan nanti kan tinggal kita jabarkan pelanggarannya di mana poin berapa, nanti ada di situ. Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, apalagi lawyer ini sangat-sangat support untuk pra-peradilan, yaitu menegakkan keadilan untuk Peggy, dan habis itu ditambah hakim memutuskan itu perkara dengan secara tegas bahwa memang Peggy itu tidak bersalah. Kalau saya dari awal ya, saya sudah berprediksi ini akan dikabulkan semua ya. Kenapa? Saya waktu hari pertama, kedua sidang pra-peradilan itu, pihak tergugat instansi saya ya, Polri, saya ini Polri gitu ya, hanya mengajukan ahli gitu, tidak mengajukan saksi, dan tidak mengajukan alat-alat yang berupa saintifik yang menohok kepada Peggy Setiawan yang ditangkap ini sebagai pelakunya. Nggak ada itu. Baik sidik jari, CCTV, kemudian HP, terus hasil laboratorium darah, hasil DNA, nggak ada satupun. Saya berprediksi pertama, oh ini mungkin masih disimpan, belum dikeluarkan senjata pamungkas itu. Itulah harapan saya. Karena saya berharap polisinya benar dalam menyidik ini. Tetapi begitu sudah saatnya pembuktian, alat itu nggak keluar sama sekali. Ternyata bukan disimpan tapi nggak ada gitu kan. Ya karena nggak ada ya saya berprediksi ini kalah. Kan saksi nggak ada satupun kan saksi yang diajukan. Hanya ahli, didukung KTP, didukung raport atau apa itu. Ya mana kuat itu. Berbeda dengan reaksi mengejutkan dari organisasi Kongres Pemuda Indonesia, keputusan hakim untuk membebaskan Peggy Setiawan nyatanya disambut dengan baik oleh Saka Tatal. Bagaimana tidak, sebagai salah satu terdakwa kasus Vina yang mengaku sebagai korban salah tangkap, Saka Tatal diyakini tahu betul apa yang dirasakan oleh Peggy selama menjalani hari-hari di dalam tahanan. Alhasil, kebebasan Peggy pun menjadi dorongan semangat bagi pihak Saka yang pada saat bersamaan telah mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon. Lantas, seperti apa tanggapan Saka Tatal terhadap kebebasan Peggy? Serta, benarkah pula pihak Saka Tatal sengaja mengajukan PK di hari yang sama dengan bebasnya Peggy? Jadi kami memasukkan PK itu sebelum tahu putusan bebas dengan menang karena hukum. Oke. Iya. Nah, cuman prosesnya dalam kita kita penyerahan berkas, ternyata dibacakan berkas hampir sama, ya udahlah. Bebas, alhamdulillah, kita senang. Makanya di dalam PK kita itu nggak akan, kita bukan berantem gara-gara menunggu putusan PK, pra peradilan. Nah, jadi tapi pra-peradilan ini merupakan sebagai bukti atau hukum tambahan buat kita, gitu, sebagai vitamin kita lah, kira-kira seperti itu. Bebas ini. Ya ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Orang kecelakaan tiba-tiba dibilang pembunuhan. Nah karena katanya ada pemukulan di kepala, sedangkan kepalanya itu pakai helm gitu. Apakah ada darah di situ? Katanya ada pemerkosaan. Pemerkosaan itu siapa yang memperkosa? Berapa orang yang memperkosa? Berapa kali? Siapa yang mengeluarkan air? Siapa yang mengeluarkan senjata tajam dan lain sebagainya? Kalau misalnya dokter forensik saat itu hanya mengatakan ada sperma di dalam, harusnya kan kalimat ada sperma itu kan pada saat visum pertama.
Kenapa tiba-tiba berbeda antara keterangan visum pertama dengan otopsi? Harusnya kan dari luar itu kan ketahuan. Kata dokternya, apakah celana itu robek? Bukan, robek digunting sama dokter, bukan sama Sakatatal CS. Nah, untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kan Rudiana biasa, kan Rudiana yang buat laporan kan, supaya orang tahu nih apa dasar motifnya. Kecelakaan biasa dibuat jadi pembunuhan kan. Kita hadirkan semua Liga Akbar, semua lah yang mendukung. Kalau bisa Peggy juga kita hadirkan. Oke, saya tambahkan lagi. Kami mengingatkan kepada saksi-saksi pembohong, saksi-saksi penipu, saksi rekayasa yang dibawa sumpah kemudian tidak hadir pengadilan untuk bertobat, dan kepada pengacara-pengacara yang mendampingi saksi-saksi ini yang hanya memperkuat alibi untuk menjatuhkan, menjerumuskan mereka dan menggagalkan PK. Tunggu aja, kami akan laporkan balik. Kalian gak ada yang suruh, kalian gak ada yang ngasih kuasa, malah membela-bela dan memojokkan Saka dan Peggy. Pasien termasuk semua. Jadi kita anggap minta Kapolri untuk mendatangkan Rudiana nanti di saksi sini. Karena Rudiananya anaknya yang dibunuh. Masa kita berjuang untuk mencari pembunuh sebenarnya atau menjelaskan apakah mati gara-gara pembunuhan atau gara-gara kecelakaan, masa dihalang-halangi oleh sembunyinya Rudiana ini. Dan tolong diperiksa laporan Barreskrim dan laporan propam kami tentang rekayasa yang dibuat oleh Rudiana. Jangan merintangi proses penyidikan. Artinya keadaan yang sebenarnya jangan ditutup-tutupi, biar ini terang. Mahkamah Agung yang nanti menangani PK, semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun. Terlepas dari upaya Sakatatal dalam memperjuangkan keadilan, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga Vina pun ikut angkat bicara terkait kebebasan Peggy Setiawan. Yang mengejutkannya, Hotman kini menguak sebuah fakta besar tentang hal itu, di mana menurutnya Peggy Setiawan belumlah dapat dikatakan bebas seutuhnya. Tak tanggung-tanggung, Hotman bahkan menyebutkan kalau aparat kepolisian masih berkesempatan untuk mengamankan Peggy dalam waktu dekat ini. Lantas, alasan apa yang membuat Hotman meyakini hal tersebut? Pencerahan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bukan ahli hukum. Banyak masyarakat bersorak-sorak, Peggy bebas. Peggy bebas. Memang benar Peggy bebas. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara, yang menurut majelis hakim, Peggy belum diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi, sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Di dalam amar putusan itu ada disebutkan bahwa tidak sah ya segala keputusan atau terkait dengan penetapan tersangka ya, terhadap pemohon Peggy Setiawan mengenai perkara ini. Perkara ini adalah perkara pembunuhan Eki dan Vina. Nah, jadi sebenarnya sudah terkunci di dalam putusan tersebut, tertuang dalam amarnya, tidak bisa lagi ya penyidik ya menetapkan tersangka kembali terhadap Peggy Setiawan. Itu sudah terkunci dalam putusan pra-peradilan kemarin. Yang kita bilang bahwasanya secara formal ini penyidikan ini dianggap lalai kan begitu. Tapi Peggy ini apakah dia bersalah atau dia tidak bersalah kita tidak tahu. Tapi yang jelas Peggy ini adalah sekarang orang bebas.
begitu. Nah, ketika PG orang bebas sama seperti kita, ya sudah. Kalau kita menuduh dia, ya belum dapat, begitu. Nah, makanya kemudian kita tetap beranggapan bahwasanya PG ini ya sudah, dia tidak bersalah. Tapi sebenarnya secara berkejadian belum tentu dia tidak bersalah, belum tentu juga dia bersalah, begitu. Karena belum ada pembuktian tentang itu. Sama seperti kita ini belum tentu bersalah, belum tentu juga tidak bersalah. Jadi sifatnya adalah masih netral, begitu. PG juga sekarang dalam posisi netral, belum tentu bersalah dan belum tentu tidak bersalah, netral jadinya dia. Jadi pengertian bebas PG itu harus dimaknai bebas pra-peradilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik, bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar, memeriksa sebagai saksi, memanggil sebagai tersangka, kemudian ditahan. Itu bisa terjadi dalam hitungan hari ke depan. Saya bicara hukum acara yang kemungkinan terjadi, bukan menduakan agar terjadi, oke? Agar masyarakat ngerti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.